Welcome, selamat datang, ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tutorial e-learning STMIC Logika. Oke, sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian nggak ketinggalan video-video seru kami yang lain-lain pastinya ya. Oke, now let's get started. Atas request dari beberapa sahabat, saya ingin menyampaikan kali ini tutorial untuk membuat soal esai sebagai ujian tengah semester di e-learning. Nah, langsung saja. Pertama, pastinya kita harus login ke e-learning STMIC Logika, login sebagai dosen. Kemudian setelah login, masuk ke tautan mata kuliah yang ingin kita berikan ujian berupa soal esai. Nah, misalnya seperti ini, saya sudah masuk ke mata kuliah KBS 4206. Kemudian, setelah masuk ke tautan mata kuliah tersebut, kita klik tombol Turn Editing On. Yang ini. Ya, sudah. Setelah itu, pada grup dosen kita pastinya ya. Di sini ada saya dosennya, kemudian ada dosennya Ibu Fitri, dan juga ya kami berdua ya. Nah, kemudian untuk menambahkan soal esai sebagai ujian tengah semester, karena saya dosennya di yang pertama, jadi yang pertama, jangan ditambahkan pula ke dosen yang lain ya. Kemudian diklik tombol plus add an activity or resource. Diklik. Lalu di sebelah kiri pada activities, pilih assignment. Kemudian klik add. Nah, setelah itu pada assignment name masukkan misalnya UTS esai. Ya, jadi UTS-nya berupa soal esai. Nah, pada description ini kita tuliskan aturan mengikuti UTS. Misalnya yang pertama, mahasiswa telah memenuhi persyaratan akademik dan administratif untuk UTS dan aturan khusus lainnya. Dan juga pada description ini kita langsung buat soal esainya. Nah, di sini saya akan kasih contoh soal esai. Ya, saya kasih contoh soal esai. Ini soal esai ini saya kasih contoh yang bebas ya. Jadi karena ini hanya contoh ya. Jadi ini misalnya saya buat soal, jelaskan bagaimana penggunaan sistem koordinat 2 dimensi pada AutoCAD. Ini soal yang pertama. Kita bisa tambahkan soal-soal lainnya pastinya 2 dan 3 langsung di sini dan seterusnya ya. Nah, kemudian kadang-kadang ketika kita membuat soal, kita juga menyertakan ilustrasi. Nah, kalau mau seperti itu, maka ketika kita menginputkan soal di bagian description, kita inputkan ilustrasi terkait pada bagian additional file ini. Jadi diklik saja, kemudian pada attachment klik browse, lalu pilih ilustrasi yang ingin kita sertakan ke dalam soal. Misal ini contoh aja ya, saya pilih aja sembarang ilustrasi. Dan klik upload. Nah, setelah itu pada kelompok availability tentukan jadwal
soal esai itu tampil. Berarti jadwal UTS-nya. Nah, ini sebagai contoh UTS-nya kita buat di hari Jumat tanggal 8. Jadi diganti menjadi 8 Mei. Nah, waktu mulai ujian ya kelas pagi ya, jam 9 kita sebut misalnya jam 9 pagi. Kemudian sampai dengan ya ujiannya kan 1 hari, berarti sampai dengan tanggal 8 Mei juga. Nah, waktunya kapan? Nah, kalau misalnya dia satu kelasnya kelas pagi aja, berarti dari pukul 9 ditentukan di atas sampai dengan pukul misalnya pukul 10.30 di bawah ini. Nah, kalau misalnya kelasnya pagi sampai malam nih, ada juga kelas malam. Boleh seperti ini. Jadi dari pukul 9 sampai pukul malam tuh kan kira-kira pukul 21. Nah, jadi sampai pukul 21 malam ya. Nah, seperti ini. Lalu pada submission types. Tadi kan kita mau buat soal esai ya, soal esai saja. Jadi file submission ini kita matikan. Ya, karena file submission ini berarti mahasiswa tidak hanya menjawab soal esai secara tertulis, tapi juga wajib mengirimkan sebuah file yang diperintahkan oleh dosennya. Tapi kan topik kali ini bukan itu ya. Topik kali ini hanya dalam bentuk soal esai biasa. Jadi yang diaktifkan adalah online text. Nah, jadi file submission-nya mati, yang diaktifkan adalah online text ini. Kemudian yang lainnya biarkan saja secara default. Lalu pada submission settings. Nah, di field yang pertama, require students click submit button. Nah, ini aktifkan yes. Jadi, mahasiswa ketika sudah menyelesaikan soal esai, menyelesaikan ujian, harus klik submit agar pekerjaan mahasiswa itu terekam sebagai final di dalam sistem e-learning STMik Logika. Nah, jadi harus yes di require student click submit button. Nah, yang lain-lain biarkan aja sebagai default, nggak perlu diganti ya. Nah, udah selesai seperti itu aja. Jadi save and display. Nah, inilah tampilan dari UTS esai yang akan dilihat oleh peserta ujian tersebut. Ya, ada kelihatan yang kita masukkan di deskripsi, aturannya, soal-soalnya, dan juga ilustrasi terkait dengan soal yang tadi kita inputkan juga bisa ditampilkan oleh mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa kan menjawab esai ini dengan cara mengklik add submission. Kemudian ketika mahasiswa selesai menjawab, baru klik submit mahasiswa itu. Nah, adapun kita sebagai dosen, apabila waktu ujian sudah berakhir, jadi kita ingin mereview ataupun mengkoreksi dari daftar jawaban-jawaban mahasiswa tersebut, maka caranya adalah, saya akan buka salah satu bentuk esai yang lain, karena kalau bentuk esai yang baru saja dibuat ini tentu belum ada yang mensubmit 0. Jadi partisipan peserta 458, tetapi belum ada yang submit karena baru dibuat kali ini. Nah, kita kasih contoh misalnya ya. Nah, ini ada soal esainya yang saya telah lakukan sebelumnya, dan ada 7 soal nih ya, 7 soal esai. Kemudian partisipan 458, dan ternyata yang melakukan submit itu baru 8 orang mahasiswa ini ya, yang mencobanya. Ini berarti uji coba ya. Kemudian untuk melihat hasil daripada pekerjaan mahasiswa tersebut, hasil esainya, klik dari sini, view all submission. Baiklah, setelah terbuka jendela view all submission ini, jadi pada grading action, choose, itu kita pilih download all submissions. Kemudian akan muncul pesan, what do you want to do with
KBS 4206 bla bla bla. Nah, ini kita klik save untuk menyimpan hasil submission mahasiswa, dan untuk membukanya klik open. Nah, inilah dia hasil submit seluruh mahasiswa yang berhasil ke sistem e-learning kita. Nah, kemudian untuk memeriksanya kita pilih aja salah satu mahasiswa. Misalnya kita ingin menilai dari hasil pekerjaan Vivi. Jadi double klik Vivi-nya. Double klik online text-nya. Nah, inilah dia jawaban esai dari salah satu mahasiswa. Ini sudah siap kita review dan siap kita koreksi, siap kita nilai. Gimana? Gampang kan? Nah, baiklah, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, langsung komen di video ini ya. Oke, that's all for now. Thank you and see you around.